Shalom saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 8 saudara. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah artinya adalah tempat persembahan kurban bakaran, saudara, sekaligus sebagai tempat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan arti yang sederhana, mezbah adalah tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Abram selalu mendirikan mezbah. Dalam perjalanannya, setiap kali sampai di situ tempat, Abram selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abram menyadari ia perlu terus bersekutu, menyembah, dan memuji Tuhan. Cara inilah yang membuat hidupnya tentram dan damai, saudara. Abram terus melangkah maju menuju tempat yang Tuhan akan tunjukkan baginya untuk menetap. Dalam perjalanannya itulah Abram selalu menjaga hubungannya, kedekatannya dengan Tuhan. Mezbah adalah sarana untuk kita menyembah Tuhan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa membuat kita kokoh dan teguh di dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini, saudara. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan sumber kekuatan. Ini tampaknya sangat disadari oleh Abraham. Tidak pernah sedikit pun ia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Pada saat ia menyembah Tuhannya, Abraham selalu mendapat kekuatan baru. Tidak pernah ia mengeluh, apalagi sampai menyerah. Ia terus bergerak maju menuju tujuan akhir, saudara. Nah, bagaimana kita menjalani hidup ini? Bagaimana kita menjalani hidup ini? Biasa-biasa saja kah? Sebuah rutinitas atau kegiatan yang diulang-ulang kah? Kita merasa bosan hidup tanpa tujuan? Saudara, sudah waktunya kita perlu membangun mezbah Tuhan. Saudara akan keletihan. Kita akan keletihan. Kita akan kehilangan gairah dan semangat hidup. Kita bisa menyerah jika hanya bersandar pada kekuatan manusia, saudara. Membangun mezbah Tuhan artinya kita memberikan waktu khusus untuk duduk diam di bawah kakinya. Kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk, hingar-hingar dunia ini, saudara. Anda masuk dalam hadiratnya yang damai, yang luar biasa. Anda membuka hati dan memberikan pikiran sepenuhnya dalam penguasaan Tuhan. Berada di mezbah Tuhan, saudara sedang membangun komunikasi yang intens dengan Sang Pencipta, saudara. Kita akan mendapat kekuatan baru. Saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara membutuhkan dukungan dari surga. Tenaga, semangat dan kekuatan Anda terbatas. Ada waktunya di suatu titik, saudara akan kehabisan energi. Ini sangat berbahaya. Saudara akan berhenti sebelum sampai di tempat tujuan. Abram sadar betul akan hal ini, saudara. Perjalanan panjang di depannya membutuhkan dukungan surga. Ia tidak ingin gagal dalam langkahnya menuju titik perhentian yang Tuhan akan tunjukkan. Ia butuh Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita?
Selepas mendengarkan renungan ini, mulailah mengambil langkah untuk mendirikan mezbah Tuhan. Sesibuk apapun, berikan waktu dan hati kita untuk memuji dan menyembahnya, saudara. Naikkan pujian yang mengagungkan namanya. Haleluya. Serahkan semua beban dan pergumulan hidup saudara di mezbahnya. Taruh semua impian dan cita-cita saudara di bawah kakinya. Saudara akan merasakan perubahan yang luar biasa. Hidup saudara akan segar kembali. Kita akan mendapat oksigen baru yang mengalir dari tempat yang maha tinggi. Saudara akan bangkit menjalani hidup dengan semangat baru. Saudara pasti mampu meneruskan perjalanan hidup ini bersama Dia, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu kita puji dan kita sembah. Bersama Dia kita pasti meraih tujuan hidup. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Saudara tetap jaga protokol kesehatan. Bertemu kita kembali esok hari. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami menyertai Bapak Ibu saudara. Dalam istirahat tidur, besok pagi kita bertemu kembali. Haleluya. Amin.